Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa khairul huda huda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sarrul umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Anak-anakku semuanya, santriwan santriwati Ma'had Ar-Raudhatul Ilmiyah Kertosono Nganjuk, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Baik itu nikmat yang nampak di hadapan kita maupun nikmat yang mungkin belum bisa kita rasakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi lasadid. Barang siapa yang mau bersyukur kepadaku, kata Allah, maka aku akan tambah nikmat-nikmatku kepadanya. Namun sebaliknya, kalau ada manusia yang tidak mau bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang sudah diberikan Allah kepadanya, maka jelas azablah yang akan datang kepadanya. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Akbar kita, Baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa sudah menunjukkan kepada kita dari jalan kegelapan, dari jalan kejahiliaan menuju jalan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kalian berada, alhamdulillah kita sudah masuk dan Ramadan hadir di tengah-tengah kita. Namun Ramadan untuk tahun ini begitu berbeda dengan Ramadan tahun kemarin. Jaraklah yang memisahkan kita. Kita belajar dari rumah. Yang Ramadan tahun ini gak seperti biasanya Ramadan di tahun yang kemarin. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan jarak yang memisahkan kita ini, semangat kita untuk mencari ilmu pun tidak akan pernah surut di dalam hati kita. Dan mudah-mudahan wabah yang sekarang menjadi pandemi di seluruh dunia ini akan segera hilang. Dan mudah-mudahan secepatnya pula
kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di pondok yang kita cintai bersama-sama ini. Dan mudah-mudahan pula secepatnya kita dipertemukan kembali oleh Allah di ma'had yang kita banggakan bersama-sama ini. Amin Allahumma amin. Anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan yang penuh dengan kebahagiaan ini, marilah kita bersama-sama ngaji bareng-bareng, membahas bareng-bareng, sinau bareng-bareng. Mudah-mudahan dengan kita belajar bareng-bareng, meskipun jarak memisahkan kita, antara kita, ustadz yang ada di sini dengan kalian semua, namun semangat kita untuk bersama-sama tholabul ilmi, mencari ilmu, tidak akan pernah surut di dalam hati kita. Sebagaimana Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka thoriqon yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi thoriqon ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu di dalamnya, Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sahalallahu bihi thoriqon ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surganya. Amin Allahumma amin. Anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kalian berada, mari pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini kita bahas bareng-bareng sebuah hadis Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat di dalam kitab Mukhtarul Ahadis. Sebelum kita bahas bersama-sama, mari kita baca perlughatnya. Anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah yang akan kita bahas ini adalah hadis nomor 16 yang terdapat di dalam kitab Mukhtarul Ahadis. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqi, bertakwalah engkau, Allah, kepada Allah, haitsuma kunta, dimanapun ada engkau, wa atbi, dan hendaklah mengikuti engkau, as-sayyi'ata, akan perbuatan buruk, al-hasanata, akan perbuatan baik, tamhu, tentu menghapus perbuatan baik, ha, akan perbuatan buruk, wa khaliqi, dan berakhlaklah engkau, an-nasa, kepada manusia, bikhuluqin, dengan akhlak, hasanin, yang bagus. Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Rawahu at-Tabrani an Abida. Anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita semua tentang 3 hal. Pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta,
bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Inilah pesan yang pertama yang dipesankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memesankan sebuah hal yang istimewa yang harusnya hadir di dalam kehidupan kita, yaitu sebuah ketakwaan. Kalau kita berbicara masalah ketakwaan, ketakwaan itu merupakan suatu hal yang harus ada di dalam diri kita, yang harus ada di dalam kehidupan kita. Lebih-lebih kita sebagai seorang mukmin, kita dianjurkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang menjadi pertanyaan, apa sih hakikat takwa tersebut? Hakikat takwa adalah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita jalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah dengan sekuat tenaga kita, dengan sekuat hati kita. Dan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tinggalkan sejauh-jauhnya. Itu pun dengan sekuat tenaga kita, dengan sekuat hati kita. Sehingga kalau kita sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang olehnya, fa insya Allah kita akan menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk menjalankan ibadah puasa. Ibadah puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan ibadah dengan tujuan supaya manusia itu menjadi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup di akhir ayat tersebut adalah la'allakum tattaqun. Sehingga puasa yang kita jalani ini harapan supaya kita bisa menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan ketakwaan yang kita miliki inilah kita akan bisa menjadi manusia yang bahagia ketika kita hidup di dunia, lebih-lebih besok ketika kita hidup di akhirat. Sehingga pesan Nabi yang pertama ini, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kamu berada. Anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kalian berada, ketika kita berbicara masalah takwa, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengistimewakan orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyebut orang-orang yang bertakwa di dalam Al-Qur'annya. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjadikan orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang paling mulia. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, keistimewaan apa yang akan didapat oleh orang-orang yang bertakwa sehingga Allah dan Rasul-Nya pun sangat mencintai orang-orang yang bertakwa? Bahkan di dalam hadis ini Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita, ittaqillaha haitsuma kunta. Itu jelas orang yang bertakwa memiliki keistimewaan yang luar biasa di dalam kehidupannya di dunia maupun kehidupannya besok ketika di akhirat. Oleh karena itu, keistimewaan apa sajakah yang akan didapat oleh orang-orang yang bertakwa?
keistimewaan yang pertama yang akan didapat oleh orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan seluas bumi. Inilah janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Sedangkan janji Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah yang namanya diingkari. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berjanji pasti tidak akan pernah mengingkari. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun kalian berada, janji Allah yang pertama yang akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa kepadanya adalah jaminan surga yang luasnya seluas langit dan seluas bumi. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam surat Al-Imran ayat 133. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Inilah janji Allah yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa kepadanya. Wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas langit, surga yang luasnya seluas bumi, disediakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa kepadanya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah jaminan Allah yang pertama yang akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa kepadanya. Kemudian jaminan Allah yang kedua, setelah Allah memberikan surga yang seluas langit dan seluas bumi, Allah menjamin, Allah memberikan keistimewaan yang kedua kepada orang-orang yang bertakwa kepadanya, yaitu Allah memberikan jalan keluar dari setiap problematika kehidupan di dunianya. Di samping memberikan jalan keluar atas problematika yang ada di dalam kehidupan dunianya, Allah pun memberikan rezeki yang datangnya dari arah yang tak disangka-sangka. Inilah jaminan Allah yang kedua yang akan diberikan Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa may yattaqillaha, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan. Orang yang bertakwa pasti akan diberikan yang namanya jalan keluar dari setiap problematika kehidupan dunianya. Di samping problematika setiap masalah yang ada di dalam kehidupan manusia yang akan diberikan jalan keluar bagi manusia tersebut, Allah pun memberikan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki yang tak disangka-sangka dari arah yang tak disangka-sangka. Inilah yang namanya keistimewaan orang-orang yang bertakwa. Padahal kita tahu kita hidup di dunia ini pasti punya masalah. Kita hidup di dunia ini pasti punya problematika. Sehingga orang yang bertakwa itu pasti akan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu,
ketakwaan yang ada di dalam diri kita ini, mari kita pupuk. Sehingga apapun masalah kita, apapun problematika hidup kita, fa insya Allah kalau kita bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluar bagi kita. Di samping jalan keluar yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita pun akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datangnya tak disangka-sangka. Anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan rezeki yang datangnya tak disangka-sangka, jelas rezeki itu adalah rezeki yang barokah fid dunya wal akhirah. Ketika rezeki itu barokah, fa insya Allah keluarga kita akan bahagia, anak-anak kita akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Kehidupan kita fa insya Allah akan menjadi kehidupan yang barokah, manakala berawal dari rezeki yang barokah. Anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada ruginya sama sekali ketika kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah jaminan Allah yang kedua kepada orang-orang yang bertakwa kepadanya. Kemudian jaminan Allah yang ketiga, jaminan Allah yang ketiga kepada orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang memiliki predikat paling mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jaminan yang ketiga inilah jaminan predikat, jaminan sebutan Allah yang pantas diberikan kepada orang yang bertakwa, yaitu predikat gelar manusia-manusia yang paling mulia. Anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kalian berada, ketika kita ingin menjadi manusia yang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jadilah kita orang-orang yang paling bertakwa kepadanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kemuliaan yang sungguh luar biasa. Sehingga kemuliaan inilah pantas disandang, pantas digelar oleh orang-orang yang bertakwa. Sehingga kemuliaan inilah kemuliaan yang patut dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Sehingga ketakwaan inilah yang harus kita pupuk. Dan jangan sekali-kali kita memiliki anggapan yang salah. Kemuliaan seseorang itu bukan dinilai dari harta yang banyak yang ia miliki, jabatan yang tinggi yang ia miliki, kedudukan yang tinggi yang ia miliki. Tapi kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di mata Allah adalah orang yang paling bertakwa. Boleh kita memiliki harta yang banyak, boleh kita memiliki kedudukan jabatan yang tinggi, tapi kita barengi dengan yang namanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa insya Allah hidup kita akan menjadi barokah, hidup kita akan menjadi manusia-manusia yang paling mulia. Anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu, apapun profesi kalian semua, setelah kalian mungkin lulus dari ma'had yang kita cintai bersama-sama ini, ketika Allah mungkin menakdirkan kalian semua menjadi seorang doktor, maka jadilah doktor yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah mungkin mentakdirkan kalian menjadi seorang pengusaha, bos besar, maka jadilah pengusaha
yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah mungkin menjadikan kalian sebagai seorang hakim, jadilah hakim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan tanda kutip, apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, kalau kita barengi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa insya Allah ketakwaan itu akan membawa berkah di dalam kehidupan kita. Dan kita tentu akan menyandang menjadi manusia-manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kehebatan, inilah janji Allah yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa kepadanya. Oleh karena itu, Nabi kita pantas mengatakan bahwa ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu semua kepada Allah dimanapun kamu berada. Sehingga inilah sebuah hadis yang bisa kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita. Anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, keistimewaan yang keempat yang akan didapat oleh orang-orang yang bertakwa adalah orang yang bertakwa kepada Allah di dalam hatinya senantiasa diliputi dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah janji Allah yang akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Yang keempat inilah bahwa di dalam hati kita, kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menjanjikan hidayah yang senantiasa memancarkan di dalam hati kita. Sehingga kita ketika menjalani kehidupan di dunia ini, kita tidak akan pernah tersesat. Karena hidayah Allah akan senantiasa bersama kita. Inilah anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kalian berada. Sehingga kalau orang yang bertakwa kepada Allah, senantiasa hatinya diliputi dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, diliputi dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jelas. Di mana petunjuk hati di dalam dirinya, bahwa Al-Quran dijadikan pedoman di dalam hidupnya orang-orang yang bertakwa. Karena Al-Quran pantas, Al-Quran patut dijadikan pedoman hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Karena Al-Quran itu sendiri diberikan oleh Allah hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi, hudal lil muttaqin. Demikian itulah Alkitab, Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba, yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang tidak ada yang namanya keraguan ketika kita mempelajarinya. Hudal lil muttaqin, di mana Al-Quran itu menjadi petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Ketika seseorang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tersebut jelas hidayah Allah akan selalu ada di dalam dirinya. Dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala inilah yang akan senantiasa diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Hudal lil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kalian berada. Oleh karena itu, keistimewaan inilah yang harus kita dapatkan ketika kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Cahaya hati inilah yang harus kita dapatkan supaya kita bisa menjalani kehidupan di dunia ini dengan selamat. Dan kita akan mencapai sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia ketika kita hidup di dunia dan bahagia ketika kita hidup di akhirat. Sehingga dengan ketakwaan yang kita miliki inilah,
fa insyaallah di dalam hati kita akan terpancar selalu yang namanya cahaya hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini jelas berbeda dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir tidak akan pernah bisa masuk kebenaran di dalam hatinya, karena Allah sudah menutup rapat-rapat. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Itu jelas. Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah menutup hati-hati mereka. Orang-orang kafir hatinya sudah tutup oleh Allah, sehingga hidayah Allah tidak akan pernah bisa masuk ke dalam mereka. Ini jelas. Di samping hati mereka yang ditutup, mata mereka pun ditutup, telinga mereka pun ditutup, sehingga hidayah-hidayah Allah, kebenaran-kebenaran Allah tidak akan pernah bisa masuk di dalam diri orang-orang kafir. Anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita jaga ketakwaan kita ini kepada Allah, sehingga Nabiullah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu semua kepada Allah dimanapun kalian berada. Ketika kita di ma'had, ketika kalian di pesantren, jadilah seorang yang bertakwa. Ketika kalian yang sekarang di rumah, belajar di rumah, melakukan aktivitas di rumah, tetaplah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittaqillaha haitsuma kunta. Anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pesan Nabi yang pertama yang disampaikan kepada kita semua. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Kemudian pesan Nabi yang kedua, di dalam hadis yang terdapat di dalam kitab Mukhtarul Ahadits ini, pesan Nabi yang kedua adalah wa'adbi sayyi'atal hasanah tamhuha. Dan hendaklah engkau iringi, dan hendaklah engkau barengi keburukan-keburukan yang engkau lakukan dengan kebaikan-kebaikan yang engkau lakukan. Karena kebaikan yang engkau lakukan itu akan menghapus, akan menutup keburukan-keburukan yang telah engkau lakukan. Sehingga pantas bagi kita, seorang muslim, seorang mukmin, untuk melakukan yang namanya kebaikan dalam bentuk apapun. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kalau toh itu baik, meskipun itu kecil, pasti kok dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dengan keburukan yang kita jalani, keburukan-keburukan yang kita kerjakan, meskipun itu toh kecil, tetap Allah pun juga mencatatnya. Oleh karena itu, ketika kita berbicara sama-sama dicatat oleh Allah, marilah kita senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Fa insyaallah kebaikan yang kita lakukan akan menutupi keburukan-keburukan yang kita lakukan. Dan pasti kita yakin bahwasanya manusia itu adalah tempatnya salah, manusia itu adalah tempatnya dosa. Maka pantas bagi kita untuk senantiasa meminta ampun terhadap kesalahan-kesalahan kita, terhadap dosa-dosa kita yang kita kerjakan. Dan jangan menjadi manusia-manusia yang sombong, yang mengaku bahwa tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sadar dan kita tahu, kita ini adalah manusia yang senantiasa tempatnya salah,
yang senantiasa tempatnya dosa, maka pantas bagi kita untuk senantiasa meminta ampun kepada Allah dan melakukan kebaikan-kebaikan supaya dosa-dosa kita senantiasa tertutupi dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Fa insya Allah, kalau kita sering melakukan kebaikan, apapun itu jenisnya, apapun itu tindakannya, kalau kebaikan kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kok dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu dilihat oleh manusia, hanya Allah lah yang menjadi saksi bahwa kebaikan yang kita lakukan pasti akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap kebaikan yang kita lakukan pasti kok ada balasannya sendiri. Anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam melakukan kebaikan. Lebih-lebih ini di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan kasih sayang. Marilah kita senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Fa insya Allah, dengan kita melakukan kebaikan, pasti kebaikan itu akan dicatat oleh Allah menjadi amal ibadah kita dan bisa menutupi keburukan-keburukan yang kita kerjakan. Oleh karena itu, marilah dengan kebaikan yang kita kerjakan ini, fa insya Allah akan bisa menutupi keburukan-keburukan yang kita kerjakan. Anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah pesan Nabiullah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua. Wa atbi sayyi'atal hasanah, dan hendaklah engkau ikuti perbuatan burukmu itu dengan perbuatan yang baik. Sehingga jangan sekali-kali kita bosan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, karena perbuatan baik kita akan menutupi perbuatan-perbuatan jelek kita. Oleh karena itu, marilah kita fastabiqul khairat, sekali lagi berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Fa insya Allah, kebaikan yang kita lakukan akan menutupi keburukan yang kita kerjakan. Anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan di bulan yang penuh dengan berkah ini kita senantiasa bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan minimal untuk diri kita. Kita lanjut kepada orang lain. Kebaikan mungkin kepada diri kita. Kita cari pahala, kita cari kebaikan. Mumpung ini bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, mari kita genjot dengan bacaan Al-Quran kita. Kita genjot dengan bacaan Al-Quran kita. Fa insya Allah, semakin kita banyak membaca Al-Quran, maka fa insya Allah kebaikan yang akan kita dapat dari Al-Quran itu pun akan mengarah di dalam diri kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang sebagai syafaat besok ketika di akhir kiamat nanti. Oleh karena itu, anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah semangat untuk melakukan kebaikan ini kita genjot di dalam diri kita. Kita genjot di dalam aktivitas-aktivitas kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan kebaikan yang kita lakukan akan menghapus, menutupi keburukan-keburukan yang kita kerjakan. Amin Allahumma. Anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah pesan Nabi yang kedua. Selanjutnya pesan Nabi yang ketiga. Pesan Nabi yang ketiga yang terdapat di dalam hadis Mukhtarul Ahadis nomor 16 ini adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dan berinteraksilah kepada sesama manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang bagus. Inilah pesan Nabi yang ketiga.
Setelah Nabi berpesan yang pertama, bertakwa dimanapun kamu berada, kemudian kamu iringi keburukan-keburukan kamu dengan kebaikan, maka pesan Nabi yang ketiga ini adalah pergaulilah manusia, berinteraksilah manusia, berinteraksilah kepada sesama manusia bikhuluqin hasanin, dengan akhlak yang mulia. Inilah pesan Nabi yang ketiga. Oleh karena itu, kita sebagai seorang manusia yang pasti butuh dengan manusia, karena kita manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang pasti akan butuh dengan manusia. Tak pantas kita melakukan perbuatan yang buruk terhadap manusia. Tak pantas kita melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek kepada manusia, karena manusia yang paling mulia adalah manusia yang berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Sebagaimana Nabi Muhammad Rasulullah SAW menyontohkan bagaimana contoh perilaku Nabi Allah Muhammad Rasulullah SAW. Pada suatu ketika Nabi Allah Muhammad Rasulullah jalan, tiba-tiba ada seorang yang setiap hari meludahi beliau. Setiap jalan lagi Rasulullah diludahi lagi. Setiap jalan lagi ketemu orang itu diludahi lagi. Suatu ketika dan suatu saat Rasulullah jalan, dan ternyata apa? Rasulullah pun kaget dan bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, kok tumben hari ini tidak ada orang yang kemarin yang meludahi saya setiap hari? Sahabat pun akhirnya ngomong, wahai Rasulullah, orang yang meludahi panjenengan itu sekarang lagi sakit. Orang yang meludahi panjenengan sekarang lagi sakit. Bagaimana jawaban Rasulullah? Rasulullah dengan akhlak yang mulia, karena Rasulullah adalah uswatun hasanah kita. Seketika itu pula orang yang pertama kali menjenguk orang yang meludahi, orang yang pertama kali menjenguk orang yang meludahi Rasulullah itu adalah Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW. Dengan perasaan yang bergetar, dengan linangan air mata yang deras, orang tersebut langsung meminta maaf kepada Rasulullah, dan seketika itu pula orang tersebut langsung masuk ke dalam Islam. Karena orang tersebut tidak menyangka, orang yang setiap hari saya ludahi, ketika lewat saya ludahi, ketika saya sakit, bukan teman-teman saya yang kafir yang datang menjenguk saya, bukan teman-teman saya yang memusuhi engkau Muhammad, tapi justru orang yang pertama kali datang menjenguk saya ketika sakit adalah orang yang saya ludahi setiap hari. Berlinanglah air mata orang tersebut, bergetarlah hati orang tersebut, dan seketika itu pula orang tersebut langsung masuk ke dalam Islam. Anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alangkah indahnya akhlak seorang manusia ketika dia bergaul dengan sesama manusia, memiliki akhlak yang mulia, memiliki akhlakul karimah, bikhuluqin hasanin, dengan akhlak-akhlak yang mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Luqman ayat 18, wala tusair khaddaka linnas wala tamsi fil ardi maraha, dan janganlah engkau palingkan kamu pelengoskan wajahmu ketika engkau bertatapan, ketika engkau bertemu dengan seorang manusia. Wala tusair khaddaka linnas. Inilah larangan Allah. Bagaimana Allah mengajarkan akhlak kepada kita, kepada sesama manusia. Innamal mu'minuna ikhwah.
Sesungguhnya orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu adalah saudara. Sehingga nggak pantas bagi kita ketika kita ketemu dengan saudara-saudara kita, kita pelengoskan muka kita. Dan itu pun sudah dianjurkan, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tusair khaddaka linnas. Di samping kita tidak boleh mempelengoskan wajah kita, tidak boleh mempelengoskan muka kita ketika kita bertemu dengan manusia, karena itu merupakan etika kita sebagai seorang mukmin. Allah pun berpesan kepada kita, wala tamsi fil ardi maroha. Jangan sekali-kali kita berjalan di muka bumi ini dalam keadaan angkuh, dalam keadaan sombong. Gak pantas bagi manusia ketika hidup di dunia ini melakukan kesombongan. Karena manusia ketika melakukan kesombongan itu berarti tidak mengetahui hakikat di dalam kehidupannya. Anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ketika pesan Nabi kita Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada kita semua yang ada di dalam kitab Mukhtar Ahadits. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan hikmah, menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia-manusia yang senantiasa bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Kita bisa menjadi manusia-manusia yang bisa menutup perbuatan-perbuatan buruk kita dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia yang memiliki akhlakul karimah, yang bisa melakukan aktivitas kegiatan kita sehari-hari dengan sesama manusia bikhuluqin hasanin, dengan akhlak yang istimewa, akhlak yang bagus di dalam diri kita. Mudah-mudahan apa yang menjadi kajian kita hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mungkin inilah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Pesan saya, jaga kesehatan di rumah, selalu stay at home, jaga fisik, jangan keluyuran kemana-mana. Insya Allah kita akan sehat. Kalau kita sehat, ibadah kita akan nyaman, ibadah kita akan lancar. Insya Allah ibadah puasa kita pun juga akan lancar. Dengan ibadah puasa kita lancar, insya Allah derajat la'alakum tattaqun akan mudah kita terbaik. Anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di Ma'had Ar-Raudhatul Ilmiah Kertasama ini dalam keadaan sehat walafiat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.